Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS di kelas 9 dengan materi tentang kondisi alam di negara Jepang. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kondisi alam di negara Jepang, tentang geografinya, tentang astronomisnya, dan tentang penduduknya. Mari kita simak video berikut ini. Kalau kita membahas tentang Jepang, ini adalah sesuatu hal yang menarik. Negaranya kecil, namun negara ini merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, ada kendaraan bermotor. Nah, yang pertama adalah di manakah negara Jepang berada? Perhatikanlah peta negara Jepang berikut ini. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Selain negara Jepang terletak di sebelah Samudra Pasifik, negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, dan di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Dengan kondisi geografis yang telah disebutkan di atas tadi, maka secara astronomis Jepang berada pada 30 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang utara serta 128 bujur timur sampai 146 bujur timur. Itulah letak astronomis dari Jepang. Baik, selanjutnya kita ke iklim Jepang. Bagaimana iklim yang ada di Jepang? Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara hingga selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Pada musim dingin, suhu udara di Jepang antara -7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Ini cukup dingin untuk kita yang berada di Indonesia. Namun di musim panas, suhu antara 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Musim panas yang ada di Jepang. Curah hujan di Jepang berkisar antara 240 sampai 350 mm per tahun. Sehingga dengan ini Jepang menjadi negara yang cukup hujan untuk menampung persediaan air untuk negara Jepang. Hal lain dari Jepang yaitu Jepang dengan letak astronomisnya yang telah disebutkan di atas tadi, Jepang memiliki iklim yaitu sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncul bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian akan muncul bunga sakura sebagai salah satu identitas atau ciri khas dari negara Jepang. Kemudian setelah muncul bunga sakura, maka iklim Jepang memasuki musim panas. Di Jepang pada musim panas dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius. Dari musim gugur. Musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya dedaunan-dedaunan di pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Sejauh mata kita memandang di daerah Jepang pada musim gugur,
Daun-daun nampak berwarna merah, orange dan kuning, sehingga tentunya akan menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke Jepang dengan menikmati suasana yang sangat baik. Kemudian setelah musim gugur, maka kita akan diakhiri dengan musim dingin. Musim dingin ditandai dengan turunnya berbagai butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Dan pada musim dingin, suhu udara di Jepang sangat rendah. Bahkan suhunya mencapai minus 20 derajat Celcius. Hal ini seperti yang terjadi di salah satu wilayah Jepang, yaitu di wilayah Hokkaido. Pembahasan yang terakhir dari bagian pertama tentang kondisi alam di Jepang ini adalah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, yaitu wilayah Tokyo. Kemudian di Kinai Plain atau Osaka Kyoto, di daerah Nobi atau Nagoya, di daerah Echigo atau Honshu, dan terakhir di daerah Sendai atau Honshu Timur Laut. Ini merupakan wilayah-wilayah dataran yang banyak dihuni oleh penduduk dan banyak terjadi aktivitas-aktivitas sehari-hari. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil luasnya, yaitu seperti di Hokkaido. Hokkaido merupakan pulau terpisah dari kesatuan wilayah Jepang, dan pulau Hokkaido pula menjadi pusat aktivitas penduduk di negara Jepang. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan daerah cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak sekali gunung api. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji, yang memiliki ketinggian 3.776 meter. Selain banyak memiliki gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Pertanyaannya, mengapa Jepang banyak mengalami bencana gempa bumi? Mengapa demikian? Ya, karena Jepang terletak di daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Kita kenal lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya yang lebih ringan, sehingga hal tersebut membentuk kepulauan Jepang seperti saat ini. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut menimbulkan gejala gempa dan gunung berapi. Demikianlah mengapa Jepang sering terjadi gempa dan bagaimana efek yang ditimbulkan dari adanya tubrukan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik di negara Jepang. Selain Jepang banyak memiliki berbagai jenis gunung api, hal itu memunculkan efek positif. Di antaranya adalah Jepang banyak memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat tergantung kepada bahan-bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Kemudian, flora dan fauna di Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Jepang kita kenal dengan negara industri. Namun ternyata
67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Mengapa demikian? Karena Jepang tidak banyak menggunakan lahannya untuk lahan industri. Berbagai jenis tumbuhan juga dapat kita jumpai di negara Jepang. Di antaranya sudah kita kenal, antara lain ada pohon ek, ada bambu, maple, birch, dan poplar. Mungkin di antaranya asing untuk kita, namun itulah keanekaragaman yang terjadi di negara Jepang. Hewan di Jepang telah banyak berkurang jika dibandingkan saat-saat yang lalu. Dahulu kala di Jepang saat hutan masih rimbun, masih banyak dan dapat ditemukan di antaranya binatang babi hutan, monyet, serigala, rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Di sisi lain hutan berkurang, maka jumlah binatang terus berkurang seiring dengan berkembangnya industri di negara Jepang. Selain Jepang dikenal dengan negara industri, Jepang merupakan salah satu negara kecil yang ada di Asia. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa menurut data WPDS di tahun 2015. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk di negara tersebut. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Selain Jepang dilihat dari sisi jumlah penduduk, Jepang juga terdiri atas beberapa etnik atau suku yang ada di negara tersebut. Dominan di negara tersebut adalah etnik dari Jepang yang mencapai angka 98,5%. Kemudian diikuti oleh Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan sisanya adalah 0,6%. Agama yang dianut terdiri atas agama Shinto dengan 83,9%, diikuti oleh Buddha 71,4%, dan agama Kristen 2%. Dan sisanya adalah 7,8% untuk kepercayaan-kepercayaan lainnya. Baik anak-anakku sekalian, itulah beberapa hal yang terkait di negara Jepang, dari lokasi hingga kondisi penduduk di negara tersebut. Semoga ini dapat memberi manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua sebagai umat manusia, bahwa di negara-negara lain harus kita pelajari dan harus kita cari tahu tentang kondisi alamnya dan sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.